Selamat malam Prof. Iwa. Pada kesempatan kali ini saya Albert Harisaki Menderva dan rekan saya Muhammad Nurdiansyah akan membawakan presentasi dengan judul Studi Kelayakan Teknis dan Finansial Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut di Selat Madura. Presentasi ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Proyek dan Keekonomian Teknik. Pada presentasi ini kami akan membagi dari beberapa bagian. Pertama ada latar belakang, gambaran umum proyek, konsep dasar perhitungan finansial, pengolahan data baik teknis dan finansial, lalu dilanjutkan dengan analisis teknis dan finansial serta kesimpulan. Dahulu. Jadi mengapa kami melakukan analisis kelayakan pada proyek PLTL ini? Ada beberapa hal yang latar belakangnya, yaitu antara lain kenaikan jumlah konsumsi energi nasional yang sehingga mendorong pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan. Nah, dari beberapa energi baru dan terbarukan, kami membahas tentang penggunaan arus laut sebagai pembangkit listrik dengan proyek percontohan sebesar 3 MW. Ya, dari sepanjang luas permukaan laut dimiliki oleh Republik Indonesia, terdapat potensi sebesar 6 gigawatt energi listrik yang dapat dibangkitkan oleh arus laut. Mengapa perlunya dilakukan kajian ini? Dikarenakan hal-hal tadi seperti sudah dijelaskan pada latar belakang, perlunya kajian baik dari segi teknis maupun ekonomi mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut. Tujuan dari analisis ini yaitu menganalisis potensi energi arus listrik, terutama pada Selat Madura, Provinsi Jawa, menganalisis kelayakan teknisnya, menganalisis kelayakan keekonomian, dan menganalisis pengaruh dari interest, inflasi, dan kurs terhadap harga listrik yang dibangkitkan. Manfaat dari kajian ini adalah sebagai pertimbangan pemerintah saat akan melakukan penilaian ketika pengembangan PLTL di Selat Madura dengan melakukan pertimbangan baik secara teknis maupun finansial. Dalam penelitian ini kami mengambil beberapa batasan dan asumsi, antara lain perhitungan finansial menggunakan suku bunga tahunan yang tetap, pembangkit listrik bekerja secara non-stop selama 7.952 jam setahun, dan data cuaca dan kondisi pada Selat Madura tidak mengalami perubahan. Dasar teori, gambaran umum. Proyek ini pada rencananya akan dilangsungkan pada perairan Selat Madura dengan kapasitas sebesar 3 MW. Hal ini terkait dengan kebutuhan energi yang besar pada jembatan Suramadu, terutama pada penerangannya, dan kebutuhan konsumsi energi listrik di sekitar jembatan Suramadu. Jadi pada umumnya nanti pembangkit listrik akan ditaruh sekitar sini, dan terdapat konstruksinya kira-kira seperti ini. Ada gearbox dan ada generator turbin nanti di bawah sini. Ya, lanjut, feasibility study. Itu sebelum kita lakukan proyek, kita perlu feasibility study. Kenapa? Sebagai bahan analisis apakah faktor proyek ini baik untuk dijalankan apa tidak, baik dari ekonomi, teknik, hukum, dan penjadwalan. Analisis ini supaya investor tidak mengalami kerugian baik waktu dan uang. Nah, untuk visibilitas tadi kami menggunakan beberapa konsep dasar perhitungan. Sebagai contoh, perhitungan cash flow. Cash flow memberikan gambaran bagaimana arus kas dari suatu proyek bergerak. Terdapat beberapa formulasi, yaitu ada arus kas tunggal dengan bersama seperti ini, arus kas seragam, dan anuitas tertunda. Persamaannya seperti berikut. Lalu ada net present value. Net present value merupakan alat untuk melakukan analisis apakah proyek ini menguntungkan atau tidak. Dilakukan dengan mencari selisih antara kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Berikut persamaan untuk NPV, dan suatu proyek atau investasi dinyatakan menguntungkan apabila nilai net present value dengan suku bunga sekian memiliki nilai lebih besar daripada 0. Internal rate of return. IRR merupakan tingkat pengembalian internal yang dengan tingkat pemotongan diskon faktor ketika kondisi pendapatan sama dengan biaya sama dengan biaya present value. Nah, berikut persamaan KI pergolakan untuk menghitung IRR. Dan IRR akan menghitung suatu proyek akan menguntungkan apabila nilai IRR dari proyek tersebut memiliki nilai lebih besar daripada suku bunga. Return of investment.
merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dari sebuah proyek. Jadi, dan untuk menghitung ROI dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Dan sebuah proyek dilaksanakan layak investasi apabila ROI bernilai lebih besar daripada 0%. Kemudian ada MARR yang merupakan tingkat pengembalian ditentukan oleh organisasi tersebut oleh beberapa faktor, antaranya jumlah dan sumber daya, dana, jumlah proyek yang ada, risiko, dan jenis organisasi yang terlibat. Kemudian ada juga cost of energy, yaitu biaya pembangkitan. Itu bernilai 115% dari biaya pembangkitan total. Kemudian ada cash inflow, yang merupakan pendapatan per tahun yang didapat dari keuntungan penjualan. Lalu ada lagi rate of return merupakan perbandingan laba tahunan terhadap investasi. Jadi bisa lihat ini cash inflow dibagi dengan biaya investasi dikali 100%. Jadi kemudian selain itu, selain mode perhitungan tadi, ada juga dilakukan analisis, yaitu sensitivitas analisis. Analisis ini untuk melihat apakah proyek masih menguntungkan apabila estimasi yang dilakukan mengalami perubahan. Sebagai contoh, terjadinya perubahan biaya suku bunga, inflasi, penghasilan berubah, bagaimana dampaknya terhadap NPV dan IRR. Analisis ini direpresentasikan dalam bentuk spider plot. Pengolahan data dan pengumpulan. Oke, teknis dari pembangkit arus listrik ini akan dioperasikan pada jembatan Suramadu, diberikan ponton kepada kedua sisinya, konstruksi rangka mengikuti jembatan Suramadu. Sistem pembangkit gerak dari pembangkit listrik ini menggunakan putaran turbin. Jadi arus laut akan memutar turbin yang menggerakkan transmisi mekanik, menghasilkan gerakan pada generator, lalu directify dan langsung mengarah ke beban. Kira-kira seperti ini. Di sini ada turbin, ada pontonnya, deck, dan generator akan berada di atas ini. Nah, ini kira-kira data umum PLTAL yang kami kumpulkan. Ada kecepatan angin rata-rata, kecepatan arus, kecepatan total, daya pasok, total biaya investasi dengan kurs 14.300, tarif dasar listrik, waktu operasional per tahun, lifetime, dan biaya operasional dan maintenance. Oke, lalu kita akan melihat potensi angin di kawasan Perawanan Suramadu. Mengapa potensi angin menjadi penting? Dikarenakan di mana angin akan menciptakan gerakan pada arus laut itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil penelitian oleh tim BPPT selama 2008 dan 2012, akan mendapatkan data seperti ini. Jadi, secara umum kita dapat representasikan bahwa angin berada pada gerakan kita 10-20 meter, 1-2 meter per second, sebesar mendominasi gerakan angin sebesar 42%. Dengan gerakan umumnya, gerakan angin umum secara umum mengarah ke tenggara. Lalu, potensi pasang surut. Ya, pasang surut disebabkan oleh gaya gravitasi oleh benda-benda angkasa antara bulan dan matahari, dan dikarenakan kondisi Selat Madura yang tertutup seperti itu, pasang surut akan sangat mempengaruhi gerakan arus laut itu sendiri. Nah, jadi kita lihat ini gerakan arus Selat Madura cukup bergerak, jadi ada potensinya menghasilkan arus itu sendiri. Lalu setelah kita menganalisis bagaimana pasang surut dan angin, lalu kita langsung melihat bagaimana arus laut itu. Arus lautnya merupakan gerakan horizontal maupun vertikal akibat gaya-gaya yang bekerja pada arus laut itu sendiri, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gaya gravitasi dan angin, dan oleh karena perairan Suramadu yang secara terlindungi dari perairan laut bebas, maka kalau pasang surut sangat mempengaruhi gitu. Jadi bisa kita lihat di mana kondisi arus laut pada Selat Madura. Oke, jadi potensi daya listrik. Jadi setelah kita juga mengambil data dari proyek PLTAL yang sudah berjalan, selama 4 hari didapatkan PLTAL sebagai berikut, di mana daya yang dihasilkan dari satu pelan saja bisa menghasilkan hingga 141 watt per harinya. Ya, selanjutnya setelah kita tahu asumsi-asumsi yang digunakan, kita membuat suatu perhitungan mengenai biaya investasi. Data ini kita dapatkan dari salah satu referensi kami bahwa untuk dalam membangkitkan suatu daya 9,54 kW atau 1 unit,
itu membutuhkan biaya investasi sebesar 25.500 US dollar. Jadi dengan nilai kurs yang kita udah asumsikan 14.300 dan rencana proyek ini adalah kapasitasnya 3 megawatt, maka didapatkan total biaya investasi sebesar 114.669.811.320 rupiah. Ini perhitungan detailnya terkait biaya proyek tadi yang barusan saya sebutkan, yaitu fixed investment cost. Jadi beberapa parameter kita masukkan, jadi ada komponen biaya fixed investment cost, ada variable fuel cost, kemudian ada fixed operational and maintenance cost, dan yang terakhir ada variable operational and maintenance cost. Semua biaya ini dijumlahkan sehingga kita dapat mendapatkan istilahnya biaya listrik atau biaya pembangkitan sebesar 318,38. Pada pengelolaan data finansial ini, perhitungan nilai keekonomian proyek kita buat berdasarkan kriteria berikut, yaitu antara lain net present value, internal rate of return, ada discounted payback period, dan ROI yang formulanya sudah dijelaskan oleh Mas Albert di awal tadi. Ya, berikut adalah diagram aliran cash dalam bentuk tabel. Jadi yang sudah kami buat, jadi dari pendapatan yang didapat dari tahun ke-0 sampai tahun ke-20 atau masa lifetime-nya. Kemudian ada juga biaya investasi. Kemudian di tabel ini juga kita sudah memperhitungkan adanya pajak, ada penghasilan. Kemudian juga ada faktor inflasi yang masuk di dalamnya. Kemudian jadi kalau kita lihat di biaya operational and maintenance ini kan naik ya, berarti ini ada faktor inflasi di situ. Kemudian ada kurs juga yang berpengaruh. Kurs ini pengaruhnya ke OM juga, ONM, di mana tadi ada fuel cost, di situ harganya masih berubah dolar, jadi kalau kita masukkan kursnya akan berpengaruh juga. Kemudian ada discounted factor, ini adalah faktor dari interest ya, suku bunga. Jadi dari beberapa perhitungan ini kita bisa berhitung arus kas bersihnya. Dari arus kas bersih kita bisa tarik ke present value atau nilai sekarang, maka kita dapatkan net present value-nya sekitar 13.092.360.597 rupiah. Jadi kalau kita lihat NPV ini lebih dari 0, seharusnya proyek ini bisa dikatakan layak. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang yang kita lihat adalah diagram aliran kas dalam bentuk grafik ya, atau ya gambar. Di sini kita lihat di awal biaya investasi menyumbang komponen terbesar, di mana minus ya, karena kita ngomong minus itu karena kita membayar sebesar 114 miliar. Kemudian setelah jalan 1 tahun masuk tahun pertama, kita sudah mulai menjual, yaitu ada pendapatan tahunan di sini sekitar 13 miliar per tahunnya. Tapi ini sebenarnya ada faktor lagi yang kita keluarkan yang agak kecil di sini ya, yang merah-merah kecil ini itu adalah faktor untuk biaya operasional dan maintenance. Oke. Selanjutnya yaitu perhitungan NPV, IRR, DPP, ROI, dan ROL. Parameter tersebut pada proyek ini dihitung menggunakan suku bunga acuan 6,1% dan pajak penghasilan kita asumsikan 25%, kemudian faktor inflasi sebesar 6%. Serta kita juga perhitungkan nilai depresiasi barang. Jadi semua aset yang kita buat di proyek ini kita asumsikan selama 20 tahun mengalami penurunan. Jadi nilainya tidak tetap. Dari asumsi tersebut kita dapat hitung, dari tadi juga kita sudah tampilkan diagram aliran cash-nya, maka kita dapatkan nilai NPV adalah sekitar 13.360.597 rupiah. Kemudian di internal rate of return-nya kita dapat sebesar 7,49%. Discounted payback period-nya kita sudah dapat net cash value-nya pada tahun ke-17. Jadi untuk
ROI kita dapat di 29,56%. Ini ROI ini return of investment, jadi dihitung setelah kita hitung kita dapat ke tahun ke-7 kita udah dapat 29,56%. Kemudian return of rate yaitu besarnya benefit per total investasi sekitar 9,76%. Ya, perhitungan harga jual ya di sini kita hitung berdasarkan formula yang disebutkan di awal. Di awal tadi disebutkan bahwa profit 15%, tapi setelah kami hitung ternyata ketika kita masukkan 15%, NPV yang didapat masih negatif. Jadi kita hitung total cost ini berdasarkan faktor profit yang memperhitungkan kelayakan investasi, maka didapatkan profit sekitar 50%, sehingga harga listrik untuk proyek PLTAL ini dihasilkan adalah sekitar Rp533,4 per kWh dengan memperhatikan faktor keekonomian. Ya, analisis dan interpretasi data. Pada analisis ini, analisis kelayakan investasi dilakukan dengan membandingkan kriteria finansial yang sudah dihitung. Jadi proyek dikatakan menguntungkan secara ekonomis jika beberapa kriteria di bawah ini terpenuhi. Terlain yaitu NPV lebih dari 0, kemudian IRR nilainya harus lebih dari minimum attractive rate of return atau interest ya. Kemudian yang ketiga adalah DBP harus lebih kecil dari lifetime peralatan. Kemudian ada return of investment atau ROI harus lebih besar dari 0. Ya, dari kalkulasi sebelumnya kita masukkan ke dalam satu tabel, jadi ada nilainya, ada batasnya. Untuk NPV karena nilainya 13 miliar sudah jelas bahwa dia melebihi nilai 0, sehingga kita bisa katakan proyek ini adalah layak investasi. Kemudian untuk IRR kita dapatkan 7,49%, di mana kita tahu MARR-nya yang kita gunakan adalah 6,1%. Jadi kita bisa katakan bahwa IRR lebih besar dari MARR, sehingga proyek ini dikatakan layak investasi. Kemudian untuk faktor DPP atau discounted payback period, karena kita sudah tentukan lifetime dari peralatan adalah 20 tahun, sementara hasil perhitungan dari cash flow dan perhitungan DPP kita dapatkan 17 tahun. Jadi peralatan ini layak investasi. Kemudian ROI ini karena dari hasil perhitungan kita dapatkan 29%, karena nilainya lebih dari batas 0%, maka kita juga bisa katakan proyek ini layak investasi dari sisi ROI. Jadi dari 1, 2, 3, 4, dari 4 kriteria ini semuanya terpenuhi bahwa pembangunan proyek PLTAL di Selat Madura layak investasi. Ya, setelah itu setelah kita melakukan analisa kelayakan, kita juga melakukan analisis mengenai sensitivitas investasi proyek ini. Di antaranya yaitu terhadap parameter NPV, IRR, kemudian harga jual listrik, dan yang kita ketahui bahwa perubahan pasti ada ya, karena adanya faktor-faktor kondisi lingkungan yang kurang optimal, kemudian ada mekanisme konversi energi listrik yang tidak optimal, ditambah lagi ada faktor-faktor lain. Ada beberapa variabel yang kita jadikan dasar sebagai analisa sensitivitas. Terlain yaitu produksi energi, yang kedua biaya investasi, kemudian ketiga biaya operasional and maintenance, suku bunga pinjaman, kurs falas, dan yang terakhir adalah inflasi. Ya, ini adalah spider plot yang kita buat perubahan parameter tadi yang kita sebutkan terhadap NPV. Jadi kita lihat bahwa perubahan produksi ini sangat berpengaruh sekali. Ketika kita tambah produksinya, maka nilai NPV akan naik ya. Kita tahu bahwa basis perhitungan kita di nilai 0%, ketika kita tambah 10%, maka penambahan dari NPV ini sekitar hampir 20%. Ya, hampir ya 20%. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu yang paling mempengaruhi adalah suku bunga pinjaman. Kemudian ada biaya investasi juga. Untuk faktor yang kurang berpengaruh ya, kita bisa ngomong nggak terlalu signifikan, yaitu faktor inflasi ya, dan kurs dan inflasi. Jadi kalau dari hasil
perhitungan kami dari analisa sensitivitas, nilai kurs dan inflasi tidak terlalu berpengaruh terhadap NPV, sangat kecil sekali. Yang kemudian yang selanjutnya itu kita analisa IRR terhadap perubahan parameter-parameter yang tadi, yaitu dari hasil foto ini kita bisa simpulkan bahwa produksi energi tetap menjadi salah satu faktor ya yang paling berpengaruh terhadap nilai IRR. Jadi semakin besar produksi energi, mungkin IRR yang kita dapat bisa semakin besar. Kemudian ketika biaya investasi itu menurun, nah kita turunkan, maka nilai IRR ini juga berkebalikan. Jadi IRR ini akan tinggi. Ketika investasi itu terlalu besar, maka nilai IRR semakin kecil ya. Untuk faktor-faktor lain yang terlihat seperti garis datar ini kita lihat tidak terlalu signifikan, yaitu ada faktor inflasi dan faktor biaya operasional dan maintenance. Selanjutnya analisa terhadap biaya listrik. Jadi yang terakhir ini biaya listrik, selain dari suku bunga pinjaman, kemudian ada kurs dan juga inflasi, kita juga tambahkan analisa terhadap perubahan produksi energi, biaya investasi dan biaya operasional dan maintenance. Terlihat dari grafik ini bahwa faktor yang berpengaruh yaitu yang kita lihat di bawah ya, itu ada kurs yang biru muda. Jadi kurs ini sangat berpengaruh sekali terhadap biaya listrik. Karena kita tahu bahwa biaya operasional dan maintenance terbesar adalah dari minyak pelumas, yang itu harganya juga harga dolar, jadi kita pasti bergantung terhadap kurs. Kemudian ada juga jasa operasi dan maintenance, itu kita karena ada pengaruh inflasi, jadi untuk pendapatan dari buruh atau pekerja pasti artinya naik terus setiap tahun, sehingga biaya dari listrik ini juga akan berpengaruh, jadi ikut naik juga. Oke, sekian. Selanjutnya ya, kesimpulannya, Selat Madura memiliki potensi sumber energi yang memadai dengan kecepatan arus maksimum sekitar 1,3 meter per sekon dan rata-rata kecepatan sebesar 0,47 meter per sekon, dan dapat dihasilkan daya listrik sehingga hingga 10.864 watt. Berdasarkan semua kriteria yang dikenakan dalam menilai kelayakan proyek PLTAL, ada NPV, IRR, ROI, DPP, ROR, diketahui bahwa pengembangan PLTAL Selat Madura ini layak dikembangkan dan menguntungkan secara ekonomis. Perubahan produksi energi listrik memiliki pengaruh terbesar. Perubahan biaya, investasi, dan suku bunga memiliki pengaruh yang relatif sedang ya, tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang sangat kecil sekali yaitu adalah biaya operational maintenance terhadap NPV. Kemudian ada perubahan biaya investasi dan produksi energi memiliki perubahan yang relatif besar terhadap IRR. Kemudian ada perubahan biaya operasional dan maintenance, serta suku bunga memiliki pengaruh yang kurang signifikan ya terhadap IRR. Kemudian besarnya kurs dan inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya pembangkitan dan harga jual listrik, di mana harga fuel cost sangat terpengaruh kurs dan inflasi, sedangkan untuk upah jasa sangat terpengaruh oleh faktor inflasi. Jadi faktor suku bunga di sini kita lihat tadi tidak terlalu berpengaruh karena grafiknya relatif rata-rata saja. Caranya itu pengembangan teknologi ini perlu dikembangkan dengan meningkatkan kapasitas sudah pembangkit sehingga investasi menjadi semakin layak. Ini referensi yang kami gunakan. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat